Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin kita memulai untuk perkuliahan hari ini. Jadi dalam perkuliahan hari ini ada hal yang ingin saya berikan terkait dengan pembelajaran di abad 21. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa hal, tentu saja yang namanya pembelajaran abad 21 adalah salah satu bentuk implementasi dari pembelajaran masa kini. Kalau kita bicara terkait masa kini, boleh jadi dikaitkan dengan teknologi. Ada beberapa hal yang akan mungkin kita akan bersama-sama pelajari hari ini untuk di sesi pertemuan kita. Mohon maaf, saya laksanakan cara daring untuk memberikan penguatan-penguatan tentang apa saja yang terjadi dalam perkembangan pembelajaran. Kalau kita lihat dalam pembelajaran abad 21, maka seringkali dihubungkan dengan teknologi. Ada beberapa hal yang mungkin saja teman-teman bisa cek kembali. Pembelajaran abad 21 itu dikaitkan dengan yang namanya sebuah keterampilan. Keterampilan banyak dikaitkan dengan 4C. Ada critical thinking, ada kolaborasi, ada creativity, dan komunikasi. Tentu saja ini juga ada hubungannya dengan teknologi itu sendiri. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan sebuah industri, ya, perkembangan industri 4.0 dan society 5.0, maka jelas ada perbedaan yang sangat signifikan. Kita akan coba untuk menelusuri bagaimana sebuah industri 4.0 dan 5.0 berpengaruh dalam proses pembelajaran. Saya akan mengambil beberapa hal. Saya akan cek dulu di sini. Ini saya mengambil sebuah sebuah gambar yang mungkin teman-teman bisa explore kembali. Kalau kita kaitkan dengan society 4.0 dan 5.0, ini jelas ada perbedaannya. Otomatisasi sebuah teknologi itu biasanya terjadi di 4.0 karena 4.0 adalah era teknologi informasi dengan kemudahan internet, kemudian akses smartphone, sensor, dan lain-lain. Sedangkan di society 5.0 yang nanti kita akan bersama-sama hadapi, adanya sebuah keseimbangan antara teknologi dan peran dari manusia. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mendengar bahwa apakah teknologi nanti menggantikan peran manusia, maka di 5.0 sebenarnya sudah terjawab bahwa yang namanya society 5.0 ini menekankan kolaborasi antar manusia dengan teknologi itu sendiri. Saya akan coba untuk mencari sebuah bagan untuk menjelaskan. Kalau dilihat dari perkembangannya, kita sekarang berada di era peralihan antara society 4.0, industri 4.0 ke 5.0, di mana pembelajaran itu nantinya akan berkembang seiring dengan teknologi itu dibuat. Jadi kalau teman-teman sekarang melakukan pembelajaran secara virtual seperti ini, itu adalah salah satu bentuk dari implementasi teknologi. Mungkin teman-teman pernah mendengar banyak tools yang digunakan. Saya akan cek 100 tools top for learning ya 2024. Kalau kita lihat dari top 100 tool for learning 2024, hampir sebagian besar dari teknologi yang kita gunakan itu masuk dalam sebuah tools pembelajaran. Nomor satu jelas adalah YouTube. Jadi kalau kita lihat di YouTube, jelas ini teman-teman buka juga setiap hari bahkan gitu ya. Ini sekarang diimplementasikan dalam sebuah pembelajaran, bagaimana cara memberikan informasi, bagaimana cara memberikan sebuah pembelajaran sumber belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang menarik kedua adalah sebuah tools yang mungkin familiar di teman-teman sekarang adalah ChatGPT, salah satu teknologi AI yang memungkinkan untuk membantu kita mengkonstruksi pengetahuan secara eksplisit.
Kenapa saya tekankan bahwa AI ini membantu pengetahuan secara eksplisit? Karena AI itu tidak bisa memberikan respon apapun jika tidak kita berikan sebuah perintah. Jadi sebatas mereka memberikan informasi bagaimana cara kita men-trigger pertanyaan. Kemudian yang ketiga ada Google Search yang kita lakukan sekarang. Jadi jelas Google Search adalah sebuah mesin mencari yang memungkinkan kita untuk bertanya, mencari bahan apapun. Jadi kalau teman-teman mencari sesuatu jawaban terhadap permasalahan, biasa buka Google gitu ya. Ini salah satu fenomena di mana mesin-mesin mencari itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa apakah pertanyaan yang kita dapatkan bisa dijawab dengan cepat atau tidak. Kemudian yang keempat, menariknya PowerPoint masih menduduki poin yang keempat. PowerPoint, sebagaimana kita lakukan, yang sering kali kita gunakan untuk presentasi, itu salah satu dari tools yang masuk dalam top 100. Kalau kita lihat fitur-fitur yang baru-baru ya teman-teman, seperti Microsoft 365, di dalamnya PowerPoint itu bisa menyediakan dan mengakomodasi sesuai dengan apa yang kita minta. Desain bisa kita generate. Kemudian Zoom itu juga salah satu tools yang kita gunakan, Microsoft Teams, Word, LinkedIn, Canva, dan Wikipedia. Ini adalah 10 top 10 gitu ya terkait dengan learning tools. Kalau kita kaitkan dengan sampai dengan nomor 100, bahkan kita melihat banyak sekali tools-tools yang baru muncul gitu ya. Mungkin di Memrise, kemudian ada lagi yang baru adalah Gemini Cloud, Perplexity, kemudian ada lagi Copilot dan seterusnya. Ini adalah salah satu pertanda bahwa teknologi ini berkembang dengan pesat. Apapun itu bentuknya, teknologi adalah sebagai tool saja. Sehingga dalam proses pembelajaran teman-teman yang dikaitkan adalah hanya sebagai tool saja. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran seperti sekarang, baik itu berupa video conference, apapun terkait teknologi, maka peran teknologi hanya sebagai alat bantu proses pembelajaran. Kuncinya adalah sebenarnya di teman-teman semua sebagai pelaku proses pembelajaran. Saya mengutip beberapa hal dari buku yang berjudul Teknologi Second, Learning First, Teknologi Second. Kalau kita lihat dari buku ini, jelas kalau nanti teman-teman bisa cari ya referensinya. Buku ini menjelaskan bahwa dalam sebuah pembelajaran yang terpenting adalah prosesnya, aktivitas pembelajaran yang terjadi, bukan teknologi yang digunakan. Jadi dalam buku ini nanti teman-teman bisa baca, yang dikaitkan dan ditekankan adalah proses pembelajaran yang terjadi adalah bagaimana seorang peserta didik itu mampu mengkonstruksi pengetahuannya dan kemudian melakukan proses pembelajarannya di dalam kelas atau luar kelas, dan kemudian seorang pengajar menjadi fasilitator. Ini jelas akan menjadi sebuah kunci dalam sebuah pembelajaran yang baik, sehingga kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang peserta didik, tidak hanya berpangku tangan pada teknologi, tapi sebenarnya inti dari pembelajaran adalah pada komponen teman-teman semua, yaitu sebagai seorang peserta didik atau sebagai seorang pengajar. Oke, kita akan kembali. Kita kembali di revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 yang sekarang kita jalani teman-teman, atau yang akan kita tinggalkan menjadi 4.5 atau 5.0, ini memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Dampak yang paling ketara adalah pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang kita lakukan sekarang. Pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, pembelajaran tidak terbatas oleh semacam ruang gitu ya. Maka dengan memungkinkan kita dengan hanya berakses internet saja, maka memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang terjadi adalah ketika kita menggunakan teknologi, maka yang kita ambil adalah benefitnya. Memang kalau kita lihat teknologi ini menjadi dua sisi mata pisau. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka teknologi akan menjadi sesuatu yang baik.
Tapi kalau teknologi ini tidak bisa kita manfaatkan akan menjadi dampak yang buruk. Oke. Dalam sebuah industrial 4.0, kalau kita lihat, kalau ini dalam satu media gitu ya, menjelaskan bahwa apakah yang namanya bencana atau berkah kalau kita teknologi, maka sebenarnya tergantung bagaimana cara kita mensikapinya. Sebagai contohnya, kalau kita ingin melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh, teknologi akan membantu kita dengan menggunakan video conference, dengan menggunakan video on demand, dengan menggunakan platform YouTube, menggunakan platform lain, memungkinkan kita untuk terus melakukan proses pembelajaran. Kenapa judulnya adalah berkah dan bencana atau bencana? Maka mungkin ini tergantung bagaimana cara kita menyikapi dalam proses pembelajaran. Ini teman-teman yang kita tekankan ya, dalam pertemuan kali ini mungkin yang harapan yang perlu saya tekankan untuk teman-teman adalah teman-teman bisa memilah bagaimana cara menggunakan sebuah teknologi dengan baik dalam proses pembelajaran yang mendukung sebuah capaian tujuan pembelajaran di dalam kelas atau luar kelas. Jadi penugasan untuk di hari ini teman-teman adalah teman-teman membuat sebuah ringkasan singkat saja bagaimana sebuah teknologi membantu proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah seberapa penting teknologi dapat membantu teman-teman sebagai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Gitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.